Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau ngomongin tentang bisnis dan usaha. Mungkin di antara kamu ada yang lagi pengen banget buka usaha, tapi masih bingung gitu mau mulai dari mana, atau hal apa aja sih yang perlu dipikirin sebelum mulai buka usaha? Pastiin nonton video ini sampai selesai ya. Oh iya, sebelumnya aku juga pernah nih bikin video tentang 5 tahap mulai bisnis dari nol. Yang nonton juga udah banyak banget. Dan pastiin kamu nonton video yang itu. Nah, kali ini aku mau bahas topik yang sama gitu, tapi ngebahas dari sisi yang lain. Aku mau bahas poin-poin penting yang perlu kita cermatin sebelum kita tuh nentuin mau bikin bisnis apa. Tahap ini sebetulnya penting banget, tapi jarang banget diseriusin. Ujung-ujungnya ya malah buka usaha pakai modal nekat doang. Akhirnya udah keluar banyak modal nih. Ternyata penjualannya nggak seberapa. Ujung-ujungnya malah rugi dan jadi kapok bikin bisnis deh. Emangnya apa aja sih poin-poin yang harus diteliti dulu sebelum mulai bisnis? Kesuksesan bisnis emang dipengaruhi sama banyak faktor, mulai dari faktor modal, timing, eksekusi yang rapi, lokasi yang strategis, sampai faktor keberuntungan dan koneksi juga berpengaruh gitu. Tapi aku mau bagi nih satu konsep teori yang menarik banget dari seorang profesor yang ngajar di Harvard Business School, namanya tuh Michael Porter. Jadi Michael Porter ini adalah seorang konsultan bisnis senior yang udah puluhan tahun ngelihat perkembangan dunia bisnis, jatuh bangunnya perusahaan, sampai neliti gitu ya faktor-faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan sebuah bisnis. Dia tuh juga pernah 6 kali dinobatin sebagai The Best Harvard Business Review Article of the Year sama McKinsey Award. Nah, si Michael Porter ini tuh ngembangin sebuah konsep rumus buat ngelihat kelayakan sebuah usaha atau bisnis. Dari rumus inilah, biasanya tuh dia neliti apakah sebuah usaha bisa berjalan sehat dalam jangka panjang atau jangan-jangan punya titik kelemahan yang perlu segera diberesin. Oke, buat kamu yang mungkin baru mau buka usaha, atau sekarang tuh lagi dalam proses ngerintis sebuah usaha, yuk kita pelajari bareng rumusnya Michael Porter, yang dinamain Porter's 5 Force Model. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama itu adalah jumlah pesaing yang ada di industri inceran kamu. Pernah nggak sih kamu mulai buka usaha yang lagi hits banget, tapi ternyata nggak bertahan lama, gara-gara kalah saing gitu sama pesaing lain yang udah mulai lebih dulu? Nah, ini nih poin pertama yang menurut Porter tuh harus dipikirin. Kalau misalnya industri yang kamu pilih itu pesaingnya udah ada banyak banget, ruang gerak kamu sebagai pebisnis bakalan sempit banget. Soalnya industri yang pesaingnya udah banyak tuh kecenderungannya bakalan perang harga bisa-bisan. Semuanya berusaha buat banting harga lebih murah. Dan industri yang main perang harga kayak gini biasanya susah ditembus sama pemain baru. Tapi sebaliknya nih, kalau misalnya kamu kepikiran sebuah ide bisnis di mana jumlah pesaingnya tuh masih dikit banget dan terbatas, nah bisa jadi inilah peluang buat kamu. Industri yang persaingannya tuh belum banyak, masih punya banyak potensi buat berkembang. Kamu nggak harus perang harga, bisa bikin banyak variasi produk, bereksperimen, dan masih banyak lagi. Sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu ancaman pendatang baru. Maksudnya apaan sih ancaman pendatang baru? Intinya ya kita perlu sadar juga, seberapa gampang sih para pemain baru buat masuk ke industri bisnis kamu. Ada beberapa industri yang nggak gampang nih didatengin pemain baru atau pesaing baru. Tapi ada juga gitu industri bisnis yang gampang banget dimasukin pesaing. Ada banyak faktor ya yang bisa ngaruh ke hal ini. Misalnya sebuah industri itu butuh pengetahuan spesifik yang tinggi, butuh dilakuin di lokasi tertentu, butuh modal yang gede banget buat bisa mulai bisnis itu, atau harus punya izin dan sertifikasi tertentu supaya bisa ngejalanin bisnisnya. Banyak faktor yang bisa bikin pemain baru tuh susah banget buat masuk ke industri tersebut. Tapi ya ada juga nih industri yang nggak punya entry barrier sama sekali. Artinya industri tersebut tuh gampang banget buat dimasukin para pemain baru yang punya modal lebih besar. Tapi kenapa sih faktor ini penting buat dipertimbangin? Ya, kalau pendatang baru gampang banget buat masuk, kan artinya usaha kamu bakal rentan dapat saingan terus-menerus yang bisa ngerusak pasar dengan modal yang lebih besar. Makanya, semakin susah pendatang baru buat masuk industri kamu, berarti makin ideal nih posisi usaha kamu di industri ini. Aspek lain yang bisa dinilai tuh kalau mau jalanin usaha di bidang ini, harus ada izin atau sertifikasi nggak sih yang harus dimiliki dulu? Intinya, seberapa gampang mereka buat masuk, dan seberapa rentan usaha kamu tuh bakalan terpengaruh sama kedatangan pesaing baru. Kalau misalnya kamu punya bisnis di mana nggak gampang didatengin sama pendatang baru, berarti bisnis kamu bisa lebih stabil dan nggak gampang diganggu sama pemain baru. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu daya tawar supplier. Kalau konsumen itu adalah tempat kita ngejual barang atau jasa, berarti supplier itu adalah tempat di mana kita tuh beli bahan baku atau produk separuh jadi yang nantinya bakalan kita jual. Buat penjual kopi kekinian, berarti petani kopi dan distributor biji kopi adalah supplier. Buat pengusaha mebel, berarti suppliernya adalah pihak yang ngejual bahan dasar kayu.
Supplier ini sebetulnya nggak cuma berupa barang fisik aja ya, tapi bisa juga human capital dalam industri jasa, kayak ketersediaan teknisi handal, koki berpengalaman, atau tenaga ahli tertentu di bidang jasa. Nah, dalam hal ini, sebuah bisnis sebaiknya ngurangin ketergantungan terhadap satu entitas supplier. Bayangin deh, sebuah bisnis yang udah rame dan sukses, tapi jalannya bisnis itu cuma bergantung sama satu atau dua supplier doang. Gimana kalau supplier itu tiba-tiba bangkrut atau hilang nggak bisa dikontak, kena masalah hukum, atau ngurangin kualitas dan naikin harganya? Jangan sampai ketergantungan terhadap supplier ini bikin pasokan barang atau jasa dari bisnis kita mandek dan berdampak krusial buat operasional bisnis kita. Di poin ini, Porta tuh ngajarin nih para pembisnis kalau sebaiknya kita punya pilihan alternatif supplier yang bisa dijadiin cadangan kalau supplier sebelumnya tuh nggak bisa menuhin pasokan. Jangan sampai supplier tuh punya posisi yang terlalu kuat, sampai bisa ngedikte harga bahan baku, apalagi monopoli harga pasokan. Kalau misalnya daya tawar supplier terlalu tinggi buat bisnis kamu, itu tuh hal yang perlu diwaspadain. Idealnya dalam berbisnis, jangan sampai ada satu pihak yang terlalu powerful, dan jangan sampai bisnis kamu tuh cuma bergantung sama satu entitas, apalagi cuma bergantung ke satu orang doang. Sekarang kita bahas aspek keempat, yaitu daya tawar customer. Sebelumnya kan kita udah ngomongin nih tentang supplier. Sekarang kita bahas dari sisi customer. Hubungan penjual sama pembeli itu pasti saling tarik-menarik, dan akhirnya ketemu dalam sebuah kesepakatan. Dari sisi penjual, kita tentu pengen kalau pelanggan tuh mau bayar produk atau jasa kita dengan harga setinggi-tingginya, biar margin profitnya tuh bisa tebal. Sedangkan customer itu pasti maunya dapat produk terbaik dengan harga yang semurah-murahnya. Itulah hukum ekonomi dan bisnis. Nah, poin keempat ini tuh nilai. Seberapa besar sih kemampuan daya tawar atau negosiasi dari customer sampai-sampai bisa mempengaruhi harga jual produk kamu. Dalam hal ini, customer tuh bukan berarti cuma konsumen akhir doang, tapi bisa juga customer B2B yang berperan sebagai wholesaler, agen distributor, atau penjual retail yang biasanya beli produk dalam jumlah banyak buat dijual lagi ke konsumen akhir secara eceran. Daya tawar dari customer ini sebetulnya bisa dipengaruhi beberapa faktor. Misalnya nih, ketersediaan alternatif lain buat customer untuk dapetin value yang sama atau mirip kayak yang kamu tawarin. Atau bisa juga bisnis kamu tuh terlalu bergantung sama 2-3 customer tetap. Dan kalau mereka nggak ada nih, bisnis kamu terancam bahaya. Biasanya bisnis yang customernya dikit itu skemanya B2B, di mana customernya beli produk dalam jumlah banyak dan sering banget nego harga buat ditekan semurah-murahnya. Kalau misalnya kamu punya bisnis di mana kamu bergantung banget sama beberapa customer doang, dan mereka tuh punya daya tawar tinggi atau power tinggi buat terus-terusan nego harga, iya berarti bisnis kamu tuh susah berkembang. Sebaliknya nih, kalau kamu punya bisnis di mana customer kamu tuh butuh banget sama kehadiran kamu dan daya tawar mereka rendah, berarti posisi bisnis kamu makin bagus. Sekarang kita lanjut bahas poin terakhir, yaitu ancaman barang substitusi. Barang substitusi ini bukan barang sejenis yang dijual sama pesaing atau kompetitor kamu. Barang substitusi itu adalah produk yang sebenarnya bukan bagian dari industri kamu, tapi punya fungsi yang bisa dibilang tuh sama, dan bisa jadi alternatif buat customer untuk milih barang substitusi tersebut. Contohnya kalau di industri startup itu gampang banget ya. Misalnya aplikasi belanja online itu substitusi dari toko-toko fisik. Taksi online itu substitusi dari public transport. Aplikasi belajar online itu substitusi dari bimbel atau tempat les. Di bisnis konvensional juga ada nih. Misalnya itu toko kelontong, substitusinya iya minimarket. Buat usaha warteg, substitusinya bisa jadi fast food atau warung padang. Di poin ini, kamu perlu analisa, apakah customer kamu sensitif terhadap kehadiran produk substitusi? Atau bisnis kamu punya nilai keunikan tersendiri yang gak gampang disubstitusi? Biasanya industri yang punya keunikan tuh susah banget dipenetrasi sama pesaing atau sama produk-produk substitusi. Oke deh, itu tadi ulasan aku tentang 5 Porter's Force Model. Semoga ulasan dari aku bisa nambah wawasan dan juga bermanfaat buat kamu semua yang lagi mau buka usaha atau lagi ngerintis usaha baru. Oh iya, buat kamu yang lagi mau buka usaha dan butuh banyak banget belanja untuk kebutuhan operasional, peralatan produksi, atau apapun yang kamu perluin buat nunjang bisnis kamu bisa nih dapetin cashback langsung yang menarik banget di banyak pilihan e-commerce atau merchant online lewat aplikasi Shopback. Buat kamu cewek-cewek pemburu diskon dan cashback sih pasti udah banyak tahu ya aplikasi Shopback. Aku juga udah sering banget nih pakai. Apalagi kalau di event 99, 10-10, 11-11, atau 12-12. Itu tuh cashbacknya bisa berlapis-lapis dan potongan harganya jadi gede banget. Buat yang belum tahu nih, Shopback tuh ibarat pintu gerbang awal sebelum belanja online. Jadi sebelum belanja di e-commerce atau merchant online favorit kamu,
kamu bisa buka Shopback dulu. Oh iya, buat yang belum punya aplikasinya, kamu bisa download dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Setelah buka aplikasinya, kamu tinggal klik link merchant-nya aja, terus belanja kayak biasa deh. Kalau transaksinya udah terverifikasi, kamu bisa dapat cashback langsung secara otomatis ke saldo akun Shopback kamu. Nih lihat, saldo aku udah kekumpul segini. Ini tuh hasil dari semua belanja online aku. Lumayan banget kan? Makanya aku selalu biasain belanja online mulai dari Shopback. Nah, hasil cashback ini tuh bisa dicairin lewat rekening bank atau bisa juga di-redeem ke pulsa. Ada minimum saldo penarikan ya, kalau ditarik ke pulsa tuh minimalnya 25.000. Dan kalau ditarik ke rekening bank minimalnya 50.000. Sampai saat ini Shopback udah kerjasama sama 180 e-commerce dan merchant online. Nih, kamu bisa lihat semua daftarnya di sini. Kapan lagi kan belanja tapi untungnya double-double? Makanya belanja online jangan lupa buat selalu mulai dari Shopback. Oke deh, semoga info dari aku bisa nambah wawasan kamu. Dan kamu juga bisa dapat diskon menarik buat belanja peralatan penunjang bisnis kamu. Khususnya kalau di tanggal kembar kayak 99, 10, 10, 11, 11, dan 12, 12. Itu biasanya mereka bakal ada Shopback Shopfest. Jadi itu tuh adalah festival belanja tahunannya Shopback. Dan tahun ini mereka ngusung tema Orkestra, Obral Cashback Extra. Ada tambahan cashback yang lebih besar, branded flash sale, dan banyak promo menarik lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.